Hah? Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Nah, kali ini kami akan melakukan diskusi bersama narasumber kami yang menjadi salah satu anggota komunitas dari Games Garena Indonesia. Nah, kepada Abang Davito, bisa perkenalan terlebih dahulu, Bang? Halo semuanya yang menonton video ini, perkenalkan namaku Vito Giovanni Manik, biasa dipanggil Vito. Saat ini aku berada di salah satu bagian komunitas di Garena Garena Indonesia di Regional Medan. Salam kenal semuanya. Mungkin bagi teman-teman bisa kita mulailah diskusi kali ini ya. Nah, kepada Kakak Vanessa mungkin bisa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Di sini aku mau tanya nih sama narasumber kita Bang Vito ya. Pertama aku penasaran sama awal masuk Abang memasuki game itu gitu. Gimana Abang pertama kali tertarik sama game itu? Terus yang kedua aku mau nanya, gimana Abang bisa dapat komunitasnya gitu? Aku penasaran sama itu. Abang boleh jawab? Yang pertama itu untuk awal masuknya itu sebelumnya di tahun 2016-an, yang dimana kebetulan tahun 2016 merupakan awal rilisnya dari salah satu game dari Garena Corporation, yaitu Free Fire Battleground. Untuk soal kenapa bisa tertarik, karena dulunya aku sebenarnya player mobile tuh, dan juga player mobile mana 5 versus 5. Tetapi karena pengen mencoba hal yang baru, yaitu Battleground, yaitu 1 versus 50 player, jadinya pengen coba. Dan kebetulan karena berbeda sekali lah gameplaynya dengan game MOBA, jadinya tertantang gitu, pengen terjerumus ke dalamnya. Dan untuk komunitasnya sendiri, aku sih bisa masuk ke komunitasnya Garena Indonesia di Regional Medan itu di tahun 2019 awal, sebelum Covid melanda, yang dimana itu masuknya di bagian divisi turnamen di antar tim Sumatera Utara begitu. Nah, menarik banget nih jawaban dari Bang Vito. Nah, mungkin dari Abang sendiri nih, dalam komunitas tersebut kan Abang cukup aktif. Nah, di dalam komunitas tersebut sebenarnya apa peran Abang di dalam komunitas tersebut? Apakah Abang turut aktif meramaikan komunitas tersebut? Apakah ada struktur di dalam komunitas itu, ada yang menjadi admin, ada yang menjadi anggota biasa, atau bagaimana, Bang? Untuk partisipasinya sebenarnya cukup banyak ya kalau untuk di zaman-zaman dahulunya, karena untuk sekarang kan karena sudah fokus ke dunia kuliah. Tapi kalau untuk zaman dahulu itu ada berbagai banyak ya, tapi aku jabarkan aja semuanya, nggak apa-apa. Pertama tuh aku jadi player turnamen. Nah, kebetulan aku berada di salah satu guild yang bernama Uwoy ID, yang dipimpin oleh Bang Budi 01. Mungkin teman-teman mau cari di YouTube-nya bisa di Budi 01 Gaming. Beliau juga merupakan YouTuber perintis ya, di mana beliau merupakan itu YouTuber Free Fire tapi player PC, player di komputer bukan di HP. Karena kan biasanya kalau orang main Free Fire itu kan di HP. Nah, untuk beliau sendiri mainnya di PC. Nah, terus tuh selain dari player turnamen, aku tuh pernah sempat jadi salah satu admin di di turnamen FFNC, Free Fire National Club, yang bagian sekolah, bagian youth. Itu disponsori oleh Fruity Indonesia. Dan selain jadi admin juga, kebetulan aku mewakili sekolahku, yang dimana dalam partisipasi turnamen tersebut. Tapi ya kalah di bagian ini sih, di bagian semifinal, kalah di seleksi poin itu sih. Dan selain untuk dari player turnamen dan juga admin, aku juga merupakan
yaitu sempat sempat menjadi editor konten di Instagramnya Garena. Jadinya itu hanya bentar aja karena itu pun juga masuknya pas zaman-zaman awal saya itu semester 1 di Universitas Sumatera Utara. Karena berhalangan sama waktu kuliah jadi dioper sama yang lain. Jadinya hanya menjadi player lah sampai sekarang. Dan itu pun kalau jadi player udah lumayan meredup lah kalau untuk aku sendiri ya, karena ini tadi udah semester akhir gitu sih. Oh, keren sekali ya. Berarti pengalaman dari Bang Vito sendiri. Nah, untuk teman-teman lain ada mau kasih pertanyaan? Jadi Bang, jadi kan saya mau nanya nih Bang. Jadi kan Free Fire itu game yang kompetitif kan Bang ya, dimana ada sistem rank juga. Terus di Free Fire itu juga namanya transaksi, microtransaction gitu kan Bang, kayak skin segala macam. Nah, saya penasaran nih Bang, dengan rank yang tinggi dan juga dengan banyaknya skin dan juga item-item yang ada dalam game tersebut, ada nggak sih cara orang memandang kita jika kita memiliki hal-hal tersebut di dalam akun pada game tersebut Bang? Nah, Kalau soal item in game dan juga rank ya, semua game ada sih. Tapi kalau untuk Free Fire ini, kalau untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang kalau aku lihat-lihat, orang tuh udah jarang mandang skin. Karena sekarang tuh di Free Fire lebih sering aktif di bagian komunitasnya itu bagian Clash Squad, yang dimana Clash Squad ini merupakan mode 4 versus 4, yaitu sama seperti game Mobile Legends pada umumnya. Cuman kan kalau Mobile Legends kan kita sekali mati dalam in game kita masih bisa hidup lagi. Nah kalau di Clash Squad di Free Fire nih, kalau kita mati ya mati, tunggu ronde selanjutnya buat main gitu. Seperti game FPS di Valorant atau nggak di Point Blank versi Bomb Match. Nah kalau untuk skin sih, kalau zamanku iya skin itu dipandang banget lah. Kayak contoh, kayak kalau di Free Fire itu kan dipandangnya skin Evo Gun. Yang mana Evo Gun ini ada tahapan level 1 sampai 7. Kalau bahasa gaulnya kalau level 7 itu emot gelap. Nah, bisa dijedak-jedukin. Nah, kalau di Free Fire itu biasanya kalau dulu ya. Kalau sekarang udah enggak terlalu sih, lebih ke arah skin. Kalau masalah skin masih ada, cuman bukan skin Evo Gun sekarang, skin Shotgun 2 M1887 itu. Kalau skinnya lengkap dianggap Sultan dan jago, biasanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih udah enggak lah, karena udah gampang lah dapetin skin sekarang, gratis juga gitu. Itu sih. Di sini saya juga akan memberi pertanyaan terkait Free Fire dan CODM di Garena, yang dimana Bang Vito kan berada di Garena kan, Garena Indonesia. Nah, saya ingin bertanya lah, menurut abang apa yang membuat Free Fire lebih dikenal di masyarakat Indonesia atau di masyarakat Indonesia daripada CODM? Sedangkan di luar negeri saya lebih mengenal CODM daripada Free Fire. Apakah itu dari segi marketingnya, atau dari 4 versus 4-nya, atau dari Battle Royale-nya? Atau menurut abang di antara kedua ini yang mana lebih seru, antara 4 versus 4-nya atau Battle Royale-nya? Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena pernah juga main Call of Duty Mobile dan juga partisipasi juga. Kalau dari menariknya, kenapa orang Indo, sebenarnya kalau orang Indo dibilang menarikan Free Fire atau Call of Duty Mobile, itu tergantung umur dan tergantung device dan juga persepsi orang masing-masing. Nah kalau misalnya kita rangkai nih, kayak misalnya contohnya aku merupakan mahasiswa, player HP juga, dan kebetulan aku juga lebih aktif di Free Fire. Aku lebih senang Free Fire karena selain dari mudah dimainkan, lebih ramah device. Biasanya kalau ada ejekannya tuh, kalau Free Fire game kentang, game potato gitu, 8 bit, game perang kok nggak ada pintu. Nah biasanya kayak gitu. Nah itulah kenapa Free Fire itu lebih disukai orang-orang. Selain dari lebih mudah dimainkan dan juga ramah device, banyak juga konten-konten seru lainnya bisa didapatin di Free Fire. Cuman kenapa Call of Duty itu gak terlalu dilirik ya di Indonesia, karena Call of Duty Mobile itu sebenarnya terapan atau konversi ya dari game Call of Duty
Call of Duty Global yang dimana bisa kalian download di Steam, yaitu di PC. Nah, dan dimana Call of Duty Mobile ini selain dari hasil dari konversi PC, konversinya itu hasil konversi perpindahan PC ke mobile itu ini nggak sebanding dengan apa yang didapatkan. Karena Call of Duty Mobile itu adalah game FPS juga, sama seperti Free Fire persis. Ada Battle Royale dan juga 4 versus 4-nya. Cuman bedanya kalau Call of Duty Mobile ini lebih ke arah grafik, lebih ke arah konten skin yang diberikan kepada player. Nah, dikarenakan grafik dan konten skin itu terlalu banyak memori yang dikonsumsi dalam device kita masing-masing jika kita mendownload. Standar untuk downloadnya itu bisa saya kasih tahu juga. Standar minimumnya untuk main Call of Duty Mobile itu sekitaran, kalau di Android itu sekitaran 6 sampai 8 GB. Sedangkan kalau yang tuh di user iOS atau user iPhone atau user iPad itu 11 sampai 18 GB, yang dimana sudah memakan memori sekali. Orang Indo kan terkenal akan device-nya yang di bawah mid range lah, nggak yang flagship banget gitu. Jadinya lebih dikonsistenkan di Free Fire dibanding Call of Duty Mobile. Tapi Call of Duty Mobile juga nggak kalah seru sih. Kalau justru sekarang pribadi aku lebih senang main Call of Duty Mobile memang, karena lebih susah perlawanannya. Karena Call of Duty Mobile itu servernya dicampur oleh server luar negeri. Kalau di Free Fire itu kan hanya di server Indonesia saja gitu. Kita kalau misalnya mau mencoba server luar, kita harus memakai aplikasi tambahan atau third party gitu sih. Baik Bang, ini juga menyangkut dari pertanyaan sebelumnya, yang dimana saya ingin bertanya lagi Bang. Ini kan tadi pertanyaannya dari 4 versus 4 atau Battle Royale Bang. Nah, sekarang menurut Abang, di antara COD atau Free Fire, Abang lebih prepare di COD Battle Royale-nya atau 4 versus 4-nya, atau di Free Fire Battle Royale atau 4 versus 4-nya? Di antara kedua ini, atau Abang lebih prepare seperti CODM, lebih suka di 4 versus 4 atau di Free Fire di Battle Royale-nya? Jadi Abang lebih milih mana? Kalau untuk pilihan ya, pilihan tuh aku lebih milih Call of Duty Mobile versi 4 versus 4. Tapi kalau untuk Battle Royale-nya aku lebih milih Free Fire. Ada alasannya, karena kalau di Free Fire tuh lebih banyak skill karakter di game kita, bukan skill pribadi. Itu kan udah tersendiri bawaannya kan. Kalau di Call of Duty Mobile itu juga sebenarnya ada skillnya, cuman dia bukan skill karakter, dia lebih ke arah perks. Kalau kalian bisa tahu ya, perks di in game. Perks itu, dan biasanya kalau perks di Call of Duty Mobile itu kurang berfungsi, lebih ke arah gameplay pribadi sebenarnya kalau di Call of Duty Mobile itu. Karena Call of Duty Mobile kalau di Indonesia dikenal sebagai game belut. Game belut itu dalam artian misalnya kita main seperti ini. Game belut tuh kita seberapa kencang refleks kita gitu. Dan untuk refleks sebenarnya lebih diutamakan di Call of Duty Mobile dibanding Free Fire, karena Free Fire merupakan game auto aim, sedangkan kalau Call of Duty Mobile itu game semi manual aim. Dia ada autonya, cuman autonya dikit, dia nggak terasa. Mungkin kalau yang udah lama main lumayan terasa pasti auto aimnya gitu. Itu sih perbedaannya. Ini mungkin mencakup di pertanyaan 3 Kak. Kalau di Free Fire saya lihat ada beberapa karakter atau berbeda karakter. Yang saya ketahui yang itu adalah Halo atau Kelly. Nah, apakah di antara karakter itu akan menambah kemampuan seseorang, atau apakah di antara karakter itu kalau kita melakukan top up, apakah membuat karakter tersebut akan menjadi lebih OP ya di setiap gameplay kita? Kalau untuk itu sih iya ya, pasti menambah kemampuan, karena ya itu tadi, skill karakter mempermudah kita buat main. Tetapi kebetulan di Free Fire sekarang kalau untuk top up untuk skill karakter ya udah nggak perlu sih, karena sudah bisa dibeli dalam item in game, sudah bisa dibeli dengan currency in game, yaitu gold, bukan pakai diamond lagi. Dulu kan pakai diamond tuh. Dulu kan ada meme-nya Alok 99 diamond. Nah, dulu tuh masih perlu kita top up, karena kan dulu kan harga Alok kan 599 diamond. Kalau sekarang kan udah bisa dibeli pakai gold, gak harus pakai diamond gitu. Jadi lebih ramah dompet lah untuk sekarang ya. Tapi itu tadi pengaruh memang.
Karena Free Fire itu kebetulan nih gamenya merupakan game yang dimana lari karakternya itu bisa dibilang lumayan lambat. Jadi untuk rotasi ke area selanjutnya pun jadinya malesin gitu. Jadinya gampang kalah, gampang tusun gitu. Itu sih. Sekali lagi. Ini mencangkut di pertanyaan keempat saya yang dimana di antara CODM atau di Free Fire. Nah, menurut Abang bagaimana cara mengatasi orang-orang yang melakukan cheat di antara kedua game ini? Apakah langsung dikasih kepada developernya? Karena menurut saya beberapa dari game tersebut masih menggunakan cheat untuk bisa memenangkan di suatu pertandingan. Jadi bagaimana menurut Abang? Orang ya cheat. Sebenarnya kalau cheat itu kebetulan ya karena aku pernah masuk ke dapurnya. Cheat di kedua game ya antara CODM dan juga Free Fire. Kalau di Free Fire sih jujur ya kalau aku pribadi karena pernah juga kejadian, aku melapor cheat melalui customer service bukan dari report in game. Mengapa begitu? Karena biasanya kalau di dapurnya Garena sana biasanya itu mereka lebih meladeni yang report via customer service. Report in-game sebenarnya ada juga itu, tetapi itu bakal pengaruh kalau misalnya yang report lebih dari 5 atau 6 orang. Karena biasanya kalau orang nih, kayak misalnya contoh, aku lawan samamu secara random di Battle Royale 1 versus 49. Aku bunuh kau gondok sama aku karena aku tuh bisa bunuh kau tanpa kesadaranmu sendiri. Kau otomatis gondok dong kayak ini cheater nih gitu. Nah kalau misalnya Garena menghadapi laporan seperti itu kan berarti kan yang nge-report cuma satu orang. Nah biasanya itu gak pada dipantau karena paling ini nge-reportnya paling cuman karena kesal aja gitu, karena kesal tusun atau mati konyol gitu. Nah kalau masalah penanganan cheat itu biasanya dari customer service itu sendiri gitu. Dia tuh biasanya mereka menganalisa video replay yang dimainkan oleh si player yang nge-report sebelumnya. Karena kan setiap replay match itu ada video replay ID. Nah, biasanya itu disubmit dari situ dulu baru dia nge-analisis dulu memang adakah dia pakai cheat. Nah, pertama tuh analisanya dari gameplay. Kalau misalnya gameplay agak mencurigakan, biasanya di-detect dari device itu sendiri. Kayak misalnya contoh, aku dituduh pakai cheat. Setelah dari gameplay HP ku yang dicek, apakah memang ada program ilegal nggak di HP ku gitu sih. Kalau untuk cheat ya. Oke, di sini Bang aku mau nanya tentang playernya lah Bang. Di dalam game itu kan pasti ada namanya cyberbullying kan Bang, atau toxic player kan Bang. Itu bisa berdampak ke pemain lain kan Bang. Itu kayak mana lah pendapat Abang atau Abang Vito sendiri pernah ngalaminya? Untuk cyberbullying ya, cyberbullying dan juga terorisme dalam game, aku pernah ngalamin sih karena cuman dari akunya sendiri menerimanya sebagai konteks ya karena kalah sih. Karena kan biasanya kalau para player itu kalau para player itu kan kayak misalnya menang nih 4 lawan 4. Weh, aku menang cupu kau, hapus aja game kau. Nah, biasanya kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih kebetulan ya sering menerima kayak gitu. Dan aku pun gak pala pengaruh karena ya it's just a game gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang lain ya, untuk rasaku sangat berpengaruh karena kadang kan ada nih yang namanya kompetitif tapi dibawa ke hati. Karena kan kompetitif itu ada dua sisi, yang dimana dua sisi itu posisi pertama kompetitif tapi memang fokus ke game. Baru tuh satu lagi kompetitif tapi memang benar-benar membangun kalau misalnya aku ini jago gitu, membangun karakter diri lah. Jadi sangat mempengaruhi sih kalau menurutku ya. Karena beda-beda orang kan beda-beda mental. Nah, enggak selamanya semua orang tuh mental besi. Bisa jadi ada mental kapas kan. Kalau mental kapas ya sekali dibully ya merajuk pastinya, dan pastinya pun juga berdampak ke dia gitu. Dan mungkin kita kan secara nggak langsung ya cuman bercandaan, tapi kan di dianya kita nggak tahu gitu. Kalau dari aku sih dikurang-kurangi lah kayak gitu, karena ya kita juga nggak tahu dia siapa kan, siapa tahu dia bisa menjadi ancaman buat kita ke depannya gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Kalau abang sendiri, abang pernah nggak melakukan kayak cyberbullying gitu dalam in game lah?
in match. Nah, siapa tahu nih, misalnya abang ini kan misalnya pernah nih bang, ada nggak tips dari abang agar pemain-pemain game itu nggak melakukan hal-hal tersebut lah di dalam game? Nah, bagaimana bang? Kalau untuk pernah ngelakuin sih, ya aku sih kebetulan karena punya tongkrongan, jadi ya ngelakuin itu cuman ya aku ngucapin hal-hal yang seperti itu kayak wah cupu kali kau gitu. Nah aku ngucapin ke orangnya langsung, nggak via in game gitu kan. Kayak aku kan main game bersama kawan-kawanku dan dimana di satu tempat yang sama. Nah itu pun dalam konteks bercandaan. Tapi kalau misalnya untuk orang online atau yang di luar pandanganku yang nggak aku kenal lah secara real life, itu jujur jarang sih. Karena ya itu tadi, aku kalau misalnya main solo, main bersama orang publik yang nggak aku kenal, kalaupun aku kalah ya biar aja gitu. Karena biasanya kalau player solo itu kan lebih ke arah skill individu daripada skill tim, karena kita nggak kenal sama orangnya siapa gitu. Nah untuk cara menanggulanginya sih, ini kalau dari aku ya, dari selama aku bermain, lebih ke cari teman secara luring atau secara offline, biar mainnya itu main sama dia aja gitu. Karena ya namanya kita ya anak remaja main game, mana bisa kita kontrol. Misalnya kita kalah kan pasti bawanya emosi, apalagi laki-laki gitu. Nah itu sih kalau dari aku. Kalau misalnya nggak mau berdampak ya, nggak mau merasa bersalah kan, ya mending mainnya sama orang yang kayak kuliahan kita atau sama alumni sekolah kita gitu, yang masih bisa dijumpai lah, masih enakan lah di secara real life gitu sih. Terima kasih ya Bang Vito. Nah, dari teman-teman ada lagi yang mau nambahin atau mau naik sekali? Jadi bang, saya mau nanya lagi bang. Jadi kan abang tadi bilang kalau abang itu main di Pro Scene Free Fire kan bang? Iya. Ya. Jadi sebagai player yang sering main di turning gitu ya bang, saya mau nanya, abang pernah nggak sih merasa ada pressure dari apakah abang harus merasa jago, terus kemudian pressure dari tim, kemudian pressure dari orang-orang viewers yang ngeliat abang, dan gimana cara abang hadapin pressure itu bang? Oke, ini bagus nih karena prosin ya. Untuk prosin sih, kalau pressure pasti ada, tapi pressure-nya bukan ke arah viewer yang menonton aku, tapi lebih ke siapa lawan aku. Nah kebetulan ya karena aku udah pernah main di, kan kalau turnamen itu kan ada 3 jenis, fast turnamen, baru itu minor turnamen sama major turnamen. Satu lagi di bagian internasional atau kontinental. Aku kebetulan pernah main di fast turnamen, minor sama major. Kalau minor itu biasanya mungkin teman-teman yang belum tahu ya, kalau minor itu biasanya kayak kita kan Sumatera Utara, ya mainnya sama Sumatera Utara gitu, sesumut lah yang main. Nah kalau yang major tuh bisa ke provinsi dan antar provinsi. Nah aku mainnya sampai situ. Kenapa nggak lanjut ke nasional? Karena aku sempat pindah ke game sebelah, yaitu Mobile Legends. Nah pindah ke bagian joki. Nah kalau pressure sih, aku karena orangnya nggak suka kalah ya, jadinya pressure itu pasti ada gitu loh. Dimana kok dia lebih jago dari aku ya gitu, apa salahku gitu. Jadi aku tuh dulu tuh rutinitasku kalau misalnya aku kalah kan, kayak meskipun aku kalah di fast turnamen kecil-kecilan, yang dimana kalau fast turnamen kan paling hadiah cuman 50.000 atau enggak 40.000 hadiah kayak gitu. Tapi di fast turnamen zaman dahulu tuh itu serem-serem. Lawannya udah kompe-kompe, bisa jadi lawannya pun udah lawan yang udah pernah main major, bisa jadi orang nasional yang menyamar di turnamen kecil, bisa jadi gitu. Nah itu sering tuh, itu biasanya tuh kayak gitu tips para pro player untuk tetap main stabil, biar gak nampak kali rotasi mereka. Karena kan setiap tim itu memiliki rotasi dan juga memiliki playstyle sendiri. Nah kebetulan aku tuh sama timku dulu, playstyle kami ini full rush, kami nggak ada main support, nggak ada main player belakang. Karena kebetulan kami jumpanya itu pun jumpa satu sama lain dalam rangka role-nya support, role-nya rusher bukan support. Dulu aku sempat jadi support, tapi aku merasa kayak support tuh terlalu lama nanti rotasinya, mending ngambil jadi role rusher aja. Karena kan kalau game Free Fire itu kan sebenarnya pentingnya itu satu, zona.
play zone-nya. Nah, zonanya itu yang penting. Karena kalau kelamaan kita gerak terlalu nge-stay di satu poin, di satu tempat, nanti kita yang kalah di ininya, kalah di perangnya nanti di zona kecil gitu sih. Selain dari pressure dari tim sendiri, nah aku tuh biasanya sering nge-stalking player. Kayak misalnya contoh, dulu kan aku pernah main mewakili salah satunya Man Binjai, sekolah Man Binjai. Terus tuh kalau itu untuk sekolah ya, kalau untuk guild di guildnya Bang Budi, Woi ID. Nah itu aku pernah nge-scouting ataupun nge-stalking lah bahasa mudahnya. Kalau di game tuh biasanya scouting. Nah biasanya itu aku nge-scouting yang sainganku, yang aku kenal dan menurutku ancaman bagiku. Nah itu dulu tuh sempat aku ada nge-stalk sampai 12 sampai 15 orang. Nah karena aku dulu orangnya sering join sama tim lain, tapi kalau nggak cocok sama aku udah aku langsung ketinggalin gitu. Jadi terlalu banyak yang mantau aku dan aku juga terlalu banyak mantau mereka. Itu sih kalau untuk pressure-nya. Mungkin dari teman-teman lain ada lagi yang mau ditambahkan atau yang mau ditanya? Oke. Mungkin untuk menutup podcast kali ini, nah mungkin ada nggak pesan dan kesan dari abang sendiri bagi teman-teman yang menonton? Mungkin ingin bergabung dalam komunitas yang abang ikuti ini, Garena Indonesia sendiri. Untuk pesanku ya, mungkin yang menonton ini kan kalangan mahasiswa nih, yang dimana ya pastinya ini seangkatan kalian lah mungkin ada kan, ataupun satu di atas angkatan kalian kan, angkatan 23 dan juga angkatan 24. Menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian nih yang nonton nih mahasiswa nih, yang nonton mahasiswa dan kalian sudah kayak ngerasa udahlah aku di dunia kuliah aja. Saran aku karena aku juga ngerasain, mending ke kuliah aja. Tetapi kalau misalnya yang menonton ini belum masuk kuliah ataupun masih dalam jenjang SMA yang mungkin ada jiwa-jiwa kompetitifnya, saran aku silahkan, dan lebih bagus lagi kayak gitu. Nah terus kalau misalnya nih kalian masih bisa mengatur waktu kalian lah kuliah sambil kompe, boleh. Nah tetapi kalau misalnya kalian merupakan orang yang seperti itu tetapi belum mempunyai tim, nih pesanlah buat kalian, keluarlah dari zona nyaman, cari tim yang di luar sana. Banyak orang luar sana yang masih mencari tim. Karena aku dulu kayak gitu, aku nggak betah sama timku, aku ninja aja timku, aku nyari yang lain. Karena apa ya, kalau kita tuh sama kita kayak nyari kerja. Kalau nyari kerja kan lebih ke apa ya, kayak kita kan contoh nih, misalnya aku mau kerja di tempat A, gaji cuma sekian, kayak contoh lah, mentah-mentah gaji cuma 3 juta. Kalian tuh merasa 3 juta itu nggak pantas buat skill yang kalian berikan ke perusahaan itu. Otomatis kan kita kan sebagai manusia kan terang-terang aja butuh duit. Pasti kan mencari lagi tuh, aku kerja mana ya biar aku mendapatkan gaji yang menurutku bagus gitu. Karena kita kan manusia kan, apalagi kalangan mahasiswa kan udah mikirin ke depannya gitu, kerja mau apa gitu kan, duit juga masa minta dari ortu sendiri gitu kan, ortu terus gitu. Dan aku juga tipikalnya kayak gitu. Nah selain dari keluar dari zona nyaman, kalau keluar dari zona nyaman itu kan pastinya, oh ini nggak bisa lagi nih aku kayak main sama timku yang lama gitu, mungkin nggak cocok. Nah pastinya kan kalau jumpa sama orang baru itu nggak semuanya cocok ke kita. Nah kita lah yang mengalah gitu, kita lah yang mencocokkan diri. Karena menurut aku tim yang bagus itu selain dari teamwork, itu sering nongkrong atau sering cerita-cerita. Karena menurutku ya, bisa aja tim tongkrongan bisa mengalahkan pro player. Aku jamin itu. Kenapa? Karena kita kalau nongkrong tuh pasti dia kenal kan, oh anak nih mainnya kayak gini, kayak oh dia pembawaannya kayak gini. Kayak contoh kan aku racer, terus aku kebetulan IGL, in game leader. Ya aku juga memahami dong tim aku gimana, kayak member aku ini juga racer tapi mainnya lebih strategis. Nah kalau yang member satu lagi, oh ini racer juga tapi mainnya barbar kayak aku, nggak takut mati. Nah gitu. Jadi kita tuh harus juga beradaptasi, karena baik di mereka, baik di kita juga gitu. Menurut aku ya. Cuman kalau dari kalian terserah kalian, tapi saran aku kalau misalnya memang
memang mau benar-benar kompe banget, carilah relasi sebanyak-banyak mungkin. Caper ke streamer gak apa-apa, caper ke streamer, karena aku dulu juga pernah kayak gitu. Caper ke streamer dan sampai pasti ada tuh kebanggaan gitu, kayak akunku berteman sama pro player, apa nggak segan? Nah kayak gitu biasanya, karena aku juga masih membawa hal seperti itu, tapi cuman bedanya nggak di game Free Fire lagi, karena ya main aku di game Free Fire udah ada Bang Budi gitu kan, kasarnya gitulah. Tapi aku sekarang ya udah nggak pala lagi sih kalau main game ya, karena udah semester atas ya, ngurus proposal itu sih kalau dari aku. Semangat lah buat kalian semua ya, untuk yang masih ada jiwa kompenya, saranku jangan padam lah gitu, karena lebih menyenangkan kalau kerja dari hobi, bukan kerja paksaan. Jadinya kan kayak kita enjoy gitu sama kerjaan kita, karena ya hobiku main game gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Vito telah menyempatkan waktu dan hadir bersama kami dalam podcast kali ini. Nah, sekianlah podcast dari kami kelompok 5. Bye-bye. Al Yao